Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kalian sudah berada di lahan budidaya kami, yang dimana pada lahan ini kawan-kawan kita budidayakan tanaman timun setelah sebelumnya ditanami dengan tanaman padi. Nah, pada kesempatan kali ini kan bisa lihat untuk tanaman timunnya kondisinya kayak gini ya. Ini kondisinya sudah mulai keluar daun sejatinya ya. Dan alhamdulillah kondisinya ada yang banyak tumbuh, ada juga yang tidak tumbuh, tapi dari persentase ya ini memang jauh lebih banyak lah, jauh lebih mendominasi dibandingkan yang tidak tumbuh semacam itu. Lalu untuk timunnya ya kawan-kawan, ini kita budidayakan dengan cara kita tajuk ya, bukan kita tajuk ya, kita lubangi ya, lalu kita tanam langsung di lahan ya, karena ini memang kondisinya lahan ini adalah lahan bekas sawah ya. Kita tanami saat musim-musim kemarau semacam ini, kita tanami langsung dengan menggunakan benih timun, yang dimana kita memperolehnya dari membeli ya kan kawan. Lalu kita langsung tanam ke lahan ya, dengan membuat lubang tanam dan kita tanam benih. Nah, setelah muncul mulai daun sejati 2 atau 3 lembar, baru selanjutnya dilakukan langkah berikutnya, yaitu adalah penancapan tajuk dan beserta ini kan kawan, talinya buat rambatan si timun. Nah, lalu yang berikutnya di sini saya akan menyampaikan bahasanya dalam proses benih menjadi bibit, kalau di lahan kami langsung kita budidayakan secara begini kan, langsung dibuat lubang tanam, langsung ditanam. Mengapa demikian? Karena kondisi di sini sangat mendukung ya untuk kemungkinan dari tanaman timun kita tumbuh. Karena yang pertama tanahnya masih lembab, yang kedua itu jumlahnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu luas ya. Jadi untuk segi perawatannya tidak terlalu intensif ya, tidak terlalu intens untuk melakukan proses penyiraman. Ini bahkan untuk tanaman timun ini kami belum pernah menyiram ya kan kawan ya, dari tabur benih hingga proses mereka tumbuh kita belum pernah menyiram, sehingga kita hanya lakukan budidayanya di modifikasi dengan cara ya ini kan kawan, langsung di tabur benihnya ke tiap-tiap lubang. Hanya saja kelemahannya ini nanti kalau untuk lubang yang tidak muncul, nah itu perlu kita sulami dengan menggunakan benih atau bibit semacam itu. Tapi untuk dari segi kelebihannya, kalau di tempat kami ya, satu, tidak melakukan penyiraman karena kondisi tanahnya yang sudah lembab dan itu memungkinkan sekali benih tumbuh. Yang kedua yaitu tenaganya jauh lebih sedikit ya, jadi tidak perlu perawatan ya, tenaga lebih sedikit dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat ya kan kawan, lebih enak, dan yang jelas biayanya jauh lebih rendah karena kita memang tidak dibibitkan di tempat tertentu ya kan kawan, langsung di alam. Dan ini kondisinya, kelebihannya kita tidak memindahkan dan tanaman juga tidak akan stres semacam itu. Tapi kalau untuk luasan yang cukup luas ya kan kawan, lebih dari luasan kami semacam ini, itu alangkah baiknya kawan-kawan saya saranin untuk melakukan proses pembibitan ya. Mengapa demikian? Karena biar lebih terkontrol, yang pertama untuk dari benihnya tumbuh atau tidak ya, bagus atau tidak, dan menjaga bibitnya dari serangan hama itu
jauh lebih bagus kawan-kawan membuat tempat untuk pembibitan sendiri kalau luas lahannya jauh lebih luas. Yang kedua, kalau lahannya kondisinya kering ya dan perlu penyiraman ya ketika tanaman itu berada di lahan, maka alangkah baiknya kembali lagi melakukan proses pembibitan di ruang pembibitan ya. Benih itu dibibitkan di ruang pembibitan tersendiri, karena dengan kan kawan membuat ruang ya, itu nanti benih-benih yang tumbuh yang akan dijadikan bibit itu jauh lebih terkontrol dari segi airnya, segi penyakitnya, lalu juga perawatannya. Baru nanti kalau sekiranya tanaman sudah bisa survive, bisa adaptasi dengan lingkungannya, baru kawan-kawan bisa tanam di lahan semacam itu ya. Karena kami memang skalanya masih kecil ya kawan-kawan budidayanya, dan ini kondisi lahannya juga mendukung ya, daripada kita melakukan proses pembibitan biaya yang dikeluarkan cukup lumayan, mending kita lebih ke langsung tabur benih ya ke lahan langsung. Dan ini kita sangat-sangat irit banget ya dengan menggunakan benih yang dijual di toko pertanian, itu sangat-sangat irit, sehingga kita tidak membeli media pembibitan atau buat media pembibitan, tidak perlu perawatan ya. Dan yang jelas ini yang faktor utamanya kalau saya adalah yaitu kondisi lahannya yang masih lembab, yang mungkin sangat potensial ya, sangat potensial, memungkinkan, berpotensial untuk benih tersebut tumbuh ya. Karena kondisinya kayak gini kan masih dalam kondisi yang cukup basah kan kawan ya. Ini kalau untuk kondisi air 30% di tanah itu saya rasa masih lebih ya kan kawan, artinya tanahnya masih lembab nih. Nah jadi sedangkan benih itu kan di angka 30% kadar air yang berada di lahan itu masih bisa tumbuh. Nah sedangkan kalau di tempat kami itu lebih ya kan kawan. Oleh sebab itu kita membudidayakan ya langsung saja ditabur ke lahan, dan hasilnya ya kayak gini kan kawan. Untuk tanamannya ini tidak dipindahkan, jadi tidak stres, dan ini kondisinya sudah pada bermunculan. Dan catatan kalau untuk tabur benih langsung ke lahan, alangkah baiknya media untuk menutupi benihnya itu menggunakan media pupuk ya kan kawan. Itu bagus, selain memberikan nutrisi, nanti juga pupuk itu tidak tanaman itu untuk muncul ke permukaan itu tidak terlalu sulit kan kawan. Kalau tanah itu terkadang sering mengeras dan kesulitan ya tanamannya untuk bisa tumbuh. Akan tetapi kalau pupuk itu ya mudah. Di sisi lain juga pupuknya itu nanti bisa menyuplai nutrisi dari tanaman pada awal-awal masa starter kayak gini. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi kawan-kawan dalam membudidayakan tanaman. Itu dulu yang bisa saya bagikan. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.